Pagi persembahan RRI Manado. Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, dan juga yang bisa didengarkan juga melalui RRI Pro 2 dan juga Pro 4 RRI Manado. Di sore hari ini di Mutiara Pagi di edisi Selasa 27 Januari 2026, seperti saya informasikan tadi, hari ini kita mengangkat tema mengasihi bukan membenci. Tentunya diambil juga dari pembacaan Alkitab 1 Yohanes 2 ayat 8 sampai 10. Dan di sore hari ini kita juga akan bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno, STH, Magister Pendidikan Kristen. Dan di sore hari ini Anda juga nanti bisa bergabung melalui line telepon kita di 082195835080. Mungkin juga untuk Anda yang ingin bertanya terkait tema kita hari ini, ataupun juga ingin menyampaikan ini ya pergumulan ataupun juga ingin didoakan, dan nanti juga boleh bersama dengan Bapak Pendeta Alfred Daleno. Dan sekarang kita akan mencoba menghubungi ya melalui Zoom hari ini gitu ya, bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Alfred Daleno. Halo, Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Damai di hati, selamat pagi. Damai di hati, selamat pagi juga Pak Pendeta. Apa kabarnya di Selatan hari ini Pak Pendeta Alfred Daleno? Puji Tuhan Yesus, luar biasa dahsyat. Wah, luar biasa ya, refresh hari ini ya Pak Pendeta ya, semangat untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan baik, kami persilakan untuk bisa memberikan firman Tuhan untuk pendengar kita di hari ini di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Pak Pendeta, silakan. Baik, terima kasih Mbak Yelin Salviani. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami angkat puji dan syukur, hormat dan kemuliaan, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Hari ini kami butuh firman-Mu sebagai pedoman kehidupan. Karena itu Tuhan kiranya menolong kami untuk memahami firman dan melakukannya. Tuhan menjamah semua perangkat siaran yang kami gunakan bersama Radio Republik Indonesia agar dapat berfungsi dengan segala baik. Hamba-Mu, Mbak Yelin Selviani yang mengendalikannya diberkati oleh Tuhan, bahkan kru lainnya ada dalam keberkatan. Memberkati semua pendengar dimanapun berada, termasuk yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, ada dalam berkat Tuhan. Kami siap membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita membaca Alkitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan demikian. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Demikian firman Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, mengasihi bukan membenci. Saudara, kalau kita mendengar dua kata ini, pasti konotasinya akan sangat berbeda dan makna serta artinya berbeda. Kalau kita berkata mengasihi, berarti kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ada orang yang mengatakan bahwa saya sangat mengasihi Tuhan, dan itu diwujudkan dengan kehadiran dalam persekutuan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Tetapi bagi saudaranya, ia pernah melakukan apa yang disebut dengan kebencian atau rasa dendam. Ya. Rajin trek masuk gereja, mar, ya, ada kata mar atau tetapi, ya, pernah membenci dan tidak mengasihi. Ini sesuatu hal yang keliru. Sebab kalau kita melihat salib, ya, itu hubungan antara manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Kalau kita hanya memiliki hubungan vertikal, hubungan yang baik antara manusia dengan Allah, tapi tidak memiliki hubungan horizontal, manusia dengan sesamanya yang baik, ini juga sebuah kekeliruan. Tapi ketika manusia sadar dan tahu
bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Maka yang dijaga bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan yang baik juga dengan sesama. Bacaan kita mengingatkan kita. Di ayatnya yang ke-8 dikatakan, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Artinya apa? Kita yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan kebenaran firman, kita tidak lagi berada di dalam kegelapan, tetapi di dalam terang Tuhan. Dia lagi menegaskan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Di ayat yang ke-9, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang. Ingat saudara, kalau orang bilang orang ini ada di dalam terang, tetapi membenci saudara, ia berada dalam kegelapan. Itu yang Pak Pendeta bilang tadi di awal. Kalau kita bilang kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi kita masih membenci saudara kita berarti belum melakukan apa yang disebut dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan ditetapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita hanya bilang bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita. Itu sama juga bohong. Jadi kalau kita mencintai dan mengasihi Tuhan, berarti kita juga harus mengasihi sesama kita. Karena di ayatnya yang ke-9, bagian akhir, tetapi ia membenci saudaranya yang berada dalam kegelapan sampai sekarang. Jadi jangan pikir kalau ada orang yang kita marah, kita benci, kita tidak sukai, dan itu masih menimbulkan dendam di dalam hati. Alkitab bilang bahwa kita masih berada di dalam kegelapan. Jadi ingat-ingat, oh Tuhan, tahun lalu kita ada marah tamang, tahun lalu kita ada marah tetangga, kita ada marah tapi pelsus, oh Tuhan, yang ada juga kita ada marah tamang kantor dan lain sebagainya. Ingat bahwa kalau kita masih membenci saudara kita berada dalam kegelapan sampai sekarang. Ayat yang ke-10 dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Jadi saudara, ini bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan, tapi hubungan kita dengan sesama. Ini penting. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka betapa bahagianya hidup kita. Bagi yang mendengar, menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado, sudah kita mengoreksi diri dan mengatakan, Tuhan, ini ada kekeliruan dalam diri saya. Selama ini kita pikir kita masuk gereja, kita ibadah, itu adalah hal yang luar biasa. Tapi ternyata sekalipun masuk gereja, rajin ibadah, maka kalau masih ada dendam, amarah buat orang lain yang pernah menyakiti kita, itu tidak ada faedah. Ingat, mengasihi Allah, tapi juga harus mengasihi sesama. Mengasihi dan bukan membenci. Karena kebencian tidak akan membawa berkat. Justru itu akan menjadikan sebagai kegelapan dalam hidup kita. Tapi terang Tuhan yang akan hadir karena kita mengasihi. Tuhan kiranya menolong dan memberkati firman-Nya. Amin. Amin. Yang pasti ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Mengasihi bukan membenci ya Pak Pendeta ya. Tapi terkadang ini yang sangat susah untuk dilakukan. Apalagi ada banyak pertikaian, mungkin ada pertentangan atau ada perbedaan gitu ya. Tapi tetap di dalam Alkitab Tuhan pun mengajarkan kita harus tetap mengasihi. Jadi harus ya Pak Pendeta ya. Harus. Oke. Dan yang pastinya di sini menurut Alkitab sendiri Pak Pendeta ya, apa sebenarnya makna sejati dari mengasihi yang Yesus ajarkan kepada kita? Mengapa mengasihi ini sering terasa lebih sulit gitu ya daripada membenci, terutama saat kita disakiti nih Pak Pendeta? Iya. Memang orang kalau disakiti yang muncul bukan kasih loh Mbak Yeni.
Yang muncul adalah kebencian. Betul. Jadi susah, berat Karena sekali. iya, karena terasa berat ya untuk dilakukan. Ada banyak justru orang mengatakan mengasihi Mbak Yeli, Iya. tapi prakteknya justru tidak. Jadi kasih itu adalah aksi, ya, bukan ungkapan kata. Ya, kasih itu adalah tindakan, bukan sekedar kata-kata. Ya, jadi ini perlu kita pahami secara benar. Jadi kenapa ada banyak orang masih membenci? Karena kebencian itu bisa mendatangkan keburukan dalam diri. Tetapi kalau mengasihi, sekalipun hal itu mungkin sangat sulit untuk dilupakan karena kita disakiti, tapi kalau kita sudah mengatakan mengasihi, berarti kita melepas pengampunan, dan itu ada damai sejahtera yang akan kita terima di dalam hati kita. Begitu Mbak Yeli. Oke, baik. Jadi jangan lain di mulut, lain di hati gitu ya Pak Pendeta ya. Jadi harus ada realisasinya gitu ya. Kalau kita belajar atau mengatakan mengasihi, tentunya juga kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Oke, baik. Dan yang pasti untuk Anda juga pendengar di hari ini yang ingin bergabung atau ingin menyampaikan pokok doa ataupun juga bertanya terkait topik kita di hari ini, tema kita mengasihi bukan membenci gitu ya. Anda bisa bergabung melalui SMS juga WhatsApp di 082195835080 ataupun yang ingin bertanya melalui kanal YouTube kami di RRI Manado yang sedang menyaksikan juga di hari ini. Tentunya Anda juga bisa bergabung, bisa berikan komentar Anda di YouTube kami di Spontan hari ini ya. Dan tentunya juga Pak Pendeta, ini sangat menarik gitu ya. Yang pasti tema yang kita angkat hari ini, Alkitab mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita gitu ya. Nah, tapi bagaimana nih Pak Pendeta cara prakteknya? Cara kita mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa mengabaikan luka batin yang kita alami gitu Pak Pendeta. Iya. Makanya Pak Pendeta harus bilang kita harus belajar pada Yesus. Ya. Kalau kita belajar pada diri kita, ini sangat sulit. Yesus mengajarkan mengasihi bukan membenci. Kita ingat peristiwa salib. Apa yang dikatakan Yesus pada waktu ya, ia berada di atas kayu salib. Ya. Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal di antara sekian banyak murid, Yesus tahu ada muridnya yang mengkhianati, ada muridnya yang menyangkal, ya. Bahkan ada muridnya yang suka jabatan, ya, orang Manado bilang baku rampas jabatan atau kedudukan, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang Farisi, ahli Taurat, ya, mereka tidak suka terhadap Yesus. Mereka menganggap bahwa itu sebuah ancaman dalam kehidupan mereka, bahkan juga dalam pemerintahan mereka. Makanya cara yang terbaik adalah bagaimana melenyapkan Yesus. Ya. Dan itu bagi mereka adalah sebuah keberhasilan. Padahal Yesus tidak mati untuk selamanya. Dia mati untuk menebus dosa kita sekalian. Jadi sebenarnya kenapa kita perlu belajar pada Yesus? Karena orang manusia ada batas kesabaran. Ya. Tapi kalau kita melekat hati kita pada Kristus, Mbak Yeli, ya, sekalipun kita disakiti, ya, kita akan belajar untuk bisa melihat bagaimana mempraktekkan kasih sesungguhnya. Karena kalau orang tidak pernah mengalami secara langsung, kita tidak mampu ya bertahan dalam pencobaan itu. Ya. Gitu Mbak Yeli. Oke. Dan ini juga memang relate dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya Pak Pendeta. Kadang banyak mengatakan kalian bisa menyuruh saya untuk mengatakan mengasihi. Ngonin yang rasa apa yang kita rasa sakit sekali gitu kan. Kadang-kadang banyak kata-kata seperti itu ya Pak Pendeta ya. Nah, apakah mengasihi ini berarti kita harus selalu memaafkan meskipun orang tersebut tidak berubah Pak Pendeta? Iya. Karena kalau mempraktekkan kasih Mbak Yelin, ya, ini bukan soal kalau kita mengasihi supaya dia bisa berubah, ya, dari kebencian menjadi mengasihi kepada kita, ya, tidak perlu. Mbak Yelin yang orangnya baik, ya, kemudian dibenci, ngapain kita harus menjadi jahat hanya karena orang membenci kita? Teruslah berbuat baik, ya, sehingga dari kebencian orang mereka bisa akan melihat dan menyaksikan, aduh,
Tu Yelin itu kita dah marah apa dia tidak marah apa kita kan? Akhirnya ya dengan sendirinya praktek kasih sudah kita lakukan. Dan orang bisa berubah dari cara kita mengasihi mereka. Termasuk musuh kita. Baik, yang pasti walaupun ada banyak gitu ya yang tentunya salah paham dengan diri kita gitu ya, tapi tetap kita harus menjalankan apa yang Tuhan perintahkan itu ya, tetap harus mengasihi gitu ya Pak Pendeta ya, apapun Betul. keadaannya. Oke, baik. Di sini ada telepon nih, lain telepon yang sudah bergabung nih, ada pendengar Ya. kita juga di hari ini Pak Pendeta. Halo, shalom, selamat pagi. Halo, shalom, selamat pagi. Selamat pagi, dengan Bapak siapa di mana ini? Ya, selamat pagi, Yelin Solviani. Selamat pagi, Bapak Pendeta Albert. Selamat pagi. Alfred Dareno. Alfred, aduh, Iya. dengan Ferdi Cliff. Oh, Ferdi, oke, Klip, oke, baik, di Maaf Motoling ya. Alfred Albert. Oke. Iya, betul. Bapak Pendeta begini, ini kan mengasihi, apa dia punya topik? Mengasihi bukan membenci. Mengasihi bukan membenci. Hmm. Tapi kadang-kala jangan begini kok, Pak Pendeta. Orang kadang-kala tidak bikin pasti orang, tuh orang pendusta dang. Itu seringkali tahu-tahu dia sobat dusta, dia menutupi terus atau begini lagi. Orang so tahu dia sobat dusta. Nah, jadi kadang-kala lantaran orang tahu dia sobat dusta, orang so muncul tuh, ada pasti dapat benci tuh orang ini. Apa pula sobat sekongkol, begitu toh, lain kali begitu dong, kompromi. Istilah kok orang kok sekarang berpikir kok yang real sekarang yang biasa-biasa itu yang paling bagus toh, daripada begini dan begini. Akhirnya tarik so muncul empat orang itu bikin benci tarik. Karena bagaimana orang mau mengasihi. Dan kadang-kala begini lagi Pendeta, kalau orang jago bakasih, orang senang tuh orang kasihi. Tapi kalau orang tidak bakasih, orang benci kata bagaimana lah itu. Kira-kira dunia sekarang tuh walaupun so salah, tapi tuh orang bela. Jadi muncul kasih yang 4 orang, bikin tarik orang bagaimana ya? Ilfil dang begitu. Oke, baik. Coba Bapak Pendeta tanggapi dengan hal-hal seperti itu. Orang tarik benci dan so benci karena tuh kompromi dan tuh dosa dang. Sekongkol begitu. Baik. Biar nak betul akhirnya dalam pikiran, itu betul kuat. Iya betul padahal nak betul, tolong tahu. Mungkin itu jawab Bapak Pendeta. Terima kasih. Oke, terima Shalom, kasih. selamat pagi. Shalom damai di hati, terima kasih. Klip di Motoling. Nah, bisa langsung nih Pak Pendeta, bagaimana nih tanggapannya? Iya, keren ya sebenarnya yang dikatakan oleh Bung Cliff di Motoling ya. Biar so salah, karena dia banyak bakasih, orang anggap itu benar ya. Bisa ditoleransi gitu ya Pak Pendeta ya. Iya, memang harus ada orang juga Bung Cliff seperti Bung Cliff ya untuk mampu melihat itu. Kita jangan kompromi dengan dosa ya. Kita jangan setuju dengan dosa ya. Kalau kita mengasihi saudara kita yang dia anggap bahwa kalau dia baking itu benar walaupun salah, tugas kita adalah apa? Tidak hanya mengasihi, tapi bagaimana kita menegur dia supaya dia tidak jauh dari kehidupan yang Tuhan kehendaki. Cuma persoalan Pak Pendeta mau tegur bagaimana? Ya. Dia itu punya kekuasaan, punya jabatan, ya. Dia itu punya kedudukan, ya. Dia itu punya power yang kuat, ya. Orang cuma unyu-unyu, ya, kerucu-kerucu, ya. Bagaimana kita mau menegur dan menasihati? Saya mau bilang, kita tidak akan pernah berhenti mengasihi, sekalipun ya dia musuh kita. Karena itu yang diajarkan oleh Yesus. Yesus mengajarkan ya hal yang terpenting dalam hidup tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi bagaimana cara kita mengasihi musuh kita. Apalagi kalau orang itu telah melakukan hal yang jahat, ya, dan dia merasa bahwa yang dia lakukan itu sebetul. Nah, sekarang kalau tidak ada orang yang menegur dia, menasihati dia akan tetap menganggap bahwa itu sebuah kebenaran, padahal itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Jadi mesti ada orang yang mampu bersuara, mesti ada orang yang mampu menegur, ya, dan itu akan membuat dia dalam sebuah kesadaran. Persoalannya, ya, orang siapa yang mau tegur? Mana ada orang yang mau menegur? Apalagi rupa Bung Cliff bilang, apalagi kalau dia so tampias banyak, tolong mau tegur lepa dia sudah jo. Kagile sunyak mau apa.
Padahal kan ini adalah kekeliruan. Kalau kita mengasihi, berarti kita harus menegur dia dan membawa dia hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau kita tidak membawa dia hidup dalam kebenaran, berarti kita membiarkan dia untuk tetap hidup jauh daripada kehendak Allah, sehingga yang ada adalah ia hidup dalam kegelapan. Karena itu adalah dosa yang tidak disukai oleh Tuhan. Begitu, Mbak Yeli. Iya, baik, luar biasa nih. Semoga Pak Klip bisa mendengarkan dengan penuh hikmat hari ini gitu ya Pak Pendeta ya. Dan tentunya bisa melakukannya. Dan ya pasti sekarang nih ada yang bertanya melalui kanal YouTube kita nih ya Pak Pendeta, dari @randyc29. Shalom Pak Pendeta, bolehkah berbagi tips mengasihi orang yang membenci kita? Terima kasih Pak Pendeta, host dan kru yang bertugas. Oke, terima kasih untuk Randy C29. Oke, bisa Iya. langsung dijawab Pak Pendeta. Kalau bicara soal tips ya, mengasihi orang yang membenci kita, dasarnya cuma kasih, Mbak Yeli. Oke. Ya, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya. Kasih mengajarkan kita sungguh-sungguh ya seperti apa yang Yesus inginkan dalam hidup. Ya. Jadi kalau ada orang yang benci pada orang, bikin apa orang harus membalas membenci, kalau itu tidak akan menjadi berkat buat diri kita. Ya. Orang boleh membenci kita, tapi teruslah kita mengasihi. Ya, teruslah berbuat baik, teruslah melakukan kebenaran, karena itu akan menolong kita untuk menyadarkan banyak orang. Alkitab mencatat dalam Filipi, ya, biarlah orang perbuatan baik itu diketahui oleh semua orang. Apa itu? Termasuk kasih yang kita ajar. Jadi kalau tanya, minta tips supaya bagaimana kita mengasihi orang yang membenci kita, ya, angkat tangan, doakan dia setiap hari, lepaskan pengampunan, dan berilah dia berkat. Ya, dan kita akan lihat, bukan kita yang akan mengubah dia, tapi Tuhan punya cara tersendiri untuk bisa mengubah ya, orang yang membenci kita. Yang penting kalau orang baku dapat tegur jenuh, ya, nanti dia akan sadar, jangan buang muka. Ya, kita kok sunyak marah Pak Pendeta. Mari kalau baku dapat belum stop. Nah itu terkadang banyak terjadi nih Pak Pendeta seperti itu. Sudah memaafkan, tapi tapi kalau bertemu, aduh, untuk baik kembali susah, berat gitu. Terkadang seperti itu. Jadi paling penting itu dari diri kita harus ada kasih dulu gitu ya Pak Pendeta ya. Itu yang paling utama. Baik, Pak Pendeta, kalau kita bisa melihat gitu ya di tengah banyaknya perbedaan pendapat gitu ya, suku dan juga keyakinan kita, bagaimana orang Kristen dipanggil untuk tetap mengasihi Pak Pendeta? Wah, ini keren ini. Ya, kalau di tengah perbedaan keyakinan, di tengah perbedaan suku dan ras, ya, sebagai orang percaya yang harus menampakkan atau muncul ya, nampak dalam diri kita adalah bagaimana praktek kasih seperti yang Yesus ajarkan. Biarlah orang melihat Yesus dari cara hidup kita. Alkitab bilang, mereka yang melihat perbuatan baikmu memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini luar biasa. Jadi orang lihat Pak Yelin di kantor, ya aduh memang Datuk Yelin ini anak Tuhan. Ya, dorang sendiri yang bilang, kenapa? Dari cara hidup kita yang benar, cara hidup kita yang Tuhan kasih. Ya, kalau misalnya ya orang lihat dari cara kita berkata, ya, kira-kira orang percaya enggak kalau orang anak Tuhan marpang mau makin, Mbak? Salah sedikit mau makin, nah, ya itu toh. dia. Salah sedikit bafetonya, enggak ada hujan, enggak ada angin, marah-marah. Orangnya enggak akan melihat Kristus ya dalam cara hidup kita yang demikian. Kalau kita mempraktekkan kasih, hidup kita sungguh-sungguh, wah orang bilang begini, luar biasa kok maling dia no, dahsyat kok maling dia no. Ya, dan itu ada Kristus dalam BP hidup. Memang itu dia orang percaya. Ya. Karena kan identik daripada pengikut Kristus adalah hidup di dalam kasih. Maka kalau orang yang pernah lihat hidup di dalam kasih, bagaimana orang bisa melihat Kristus dari cara hidup kita? Ini yang paling penting. Oke, baik. Yang masih Pak Pendeta, di sini ada Rara gitu ya yang ada di SEA. Ingin bertanya,
Pak Pendeta, bagaimana cara mengendalikan amarah dan kebencian agar tidak menguasai hati kita? Terus apa tanda-tandanya kalau kebencian itu mulai tumbuh dalam diri kita dan bagaimana cara kita menghentikannya? Sekali lagi Mbak Yelin gimana? Di sini ada Rara di SEA nih, Pak Pendeta bertanya, bagaimana cara mengendalikan amarah dan kebencian agar tidak menguasai hati kita? Terus bagaimana nih, apa tanda-tanda bahwa kebencian itu mulai tumbuh dalam diri kita dan bagaimana cara kita menghentikannya, Pak Pendeta? Iya. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan melihat ciri-ciri kebencian itu tumbuh dalam diri adalah ketika kita marah, ya, kita sulit melupakan. Bahkan bisa saja terbawa sampai mimpi, ya, sampai kemarahan. Atau mimpi-mimpi gitu ya wanita ya. Sampai di mimpi, Mbak Yeni. Ya. Bahkan pelampiasan kemarahan kita kepada orang lain, ya, itu bisa muncul. Ya. Kita ada marah Pak A, tapi kita bisa melakukan hal yang sama kepada B. Itu contoh. Ya. Jadi itu memang akan sangat sulit, ya, kalau kita sudah ada pada posisi demikian. Lantas bagaimana cara supaya kita bisa mampu, ya, melewati itu semua? Kita terhubung dengan Tuhan, ya. Membangun komunikasi yang baik dengan Tuhan, ini yang paling penting. Karena cuma Tuhan yang bisa membalut setiap luka batin kita, ya. Tuhan yang dapat mengubah pola pikir kita dari hal yang mungkin kita anggap bahwa itu sesuatu hal yang biasa. Tapi kalau sudah menimbulkan kebencian di dalam hati, ya, ini yang harus kita kerjakan adalah bagaimana kita menaruh semua pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Orang pikir, iya pendeta, betul, saya mau bawa Pak Tuhan. Ini kan mesti diselesaikan. Saya mau bilang, Tuhan dapat melakukan apa saja dengan cara apa saja untuk menyatakan kemuliaan. Saya kasih contoh praktis. Ya. Saya baru selesai pelayanan. Ya. Kemudian dari situ biasa, 2 minggu sekali atau hampir 1 bulan Pak Pendeta mesti gunting rambut. Ya. Kemudian di tempat itu padat sekali kendaraan. Jadi Pak Pendeta minta Pak Tuhan begini. Di jalan ini, Tuhan, kasih akan kita tanpa parkir dekat pintu masuk. Saudara, waktu masuk di portal untuk masuk parkiran, itu padat. Full. Tahu enggak? Pada waktu Pak Pendeta hampir tiba di dekat pintu masuk, tiba-tiba ada kendaraan yang di depan keluar. Dan saya parkir. Ya, memang pas di tempat parkir seolah-olah Tuhan menyediakan parkiran itu. Wow, itu bukan hal yang biasa. Luar biasa ya Pak Pendeta. Dahsyat sekali Tuhan. Ya, jadi kalau orang mengasihi Tuhan, Tuhan bisa jawab apa saja yang kita minta. Gitu. Itu baik. tanda, ya, bahwa Tuhan mengasihi kita. Luar biasa dari kesaksian Pak Pendeta. Dan sekarang Pak Pendeta di sini ada yang sudah bergabung melalui line telepon ya. Halo, shalom, selamat pagi. Selamat pagi Pak Pendeta bersama Ibu Yelin Sofiani, Iya. Ibu Feni di Kombos. Ibu Feni di Kombos. Apa yang disampaikan Bu? Silakan. Kalau kita orang mau marah Pak kita tak hanya topang dalam doa supaya tergerak dong hati untuk berbaikan. Itu jo Pak Pendeta. Terima kasih. Shalom. Wah, salam. Luar biasa Ibu Feni. Hanya berdoa gitu ya. Yang pastinya itu yang tentunya bisa menguatkan. Yang pasti terima kasih Ibu Feni di Kombos. Ada lagi yang ingin bergabung di line telepon? Kami persilakan. Halo, shalom, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini? Tondano. Iya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Marten di Tondano. Maaf, dengan Bapak siapa? Pak Marten. Pak Marten, oke. Apa yang disampaikan Pak? Silakan. Pak Pendeta, shalom. Damai di hati. Kami tanyakan, ada seseorang atau dia hamba Tuhan sudah mengambil uang gereja. Itu kan sudah dosa. Mengapa orang ini yang dianggap tidak berdosa
mau bersekongkol dengan beliau. Mohon penjelasan. Terima kasih. Shalom. Shalom damai di hati. Terima kasih Pak Malten di hari ini yang sudah bergabung ya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Pak Pendeta apa Iya. yang ditanyakan oleh Pak Malten. Jadi kalau ada orang yang mengambil bukan haknya, ya, berarti itu urusannya dia dengan Tuhan. Ya. Tapi persoalannya Pak Pendeta, ini uang bersama. Ya. Apakah kita turut terlibat di dalamnya? Kalau kita bicara soal dosa, dosa itu kan muncul dari sebuah keinginan. Dan keinginan itu akan membawa kita kepada hal untuk melakukan. Upah dosa adalah maut, tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Ya. Memang, ya, kalau kita lihat bicara tentang uang, ya, ini sebagai tanda awas buat kita. Ya, akar daripada segala kejahatan adalah cinta uang. Jadi kalau ada orang yang melakukan sebuah kesalahan, ya, karena dia mengambil bukan milik dia, berarti Pak Martin, ya, ini dia berurusan dengan Tuhan. Ya. Dan Tuhan tidak pernah salah. Ya. Dan kalau Tuhan yang menyatakan kekuasaannya, tidak ada orang yang bisa menghalangi. Ya. Jadi buat Pak Martin, sama seperti tema kita mengasihi bukan membenci, tugas kita adalah mendoakan orang itu. Ya. Mendoakan supaya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Ya. Karena sekarang berarti orang itu tinggal berurusan dengan Tuhan. Tugas kita adalah mendoakan. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak pernah mengambil, ya, yang bukan bagian kita, berarti kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup. Tapi kalau kita mengambil yang bukan bagian kita, ini bukan hanya berurusan dengan hukum, bukan hanya berurusan dengan jemaat dan masyarakat, tapi ini berurusan dengan Tuhan. Ya. Apalagi kalau tadi, ya, Pak Martin bilang seorang hamba Tuhan. Ya. Ini perlu menjadi tanda awas buat kita. Ya. Bahwa penghukuman itu akan jalan. Apapun itu. Ya. Dan bagaimanapun caranya Tuhan. Dan Tuhan bisa memakai siapa saja, termasuk aparat keamanan. Ya. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan diam, ya, ketika kita melakukan dosa. Ya. Ada orang menganggap bahwa asik koknya dapat tahu. Ya. Atau orang itu berlindung, ya, di bawah tangan kekuasaan. Ya, mungkin sekelompok orang atau orang kuat lah boleh dikatakan. Ya, manusia pakai kekuatan mau sampai di mana? Ya. Sekaya apapun kita ingat jo kisah Lazarus dan orang kaya. Ya. Lazarus duduk di pangkuan Abraham, orang kaya siksa menderita. Ya. Jadi kalau ada yang dengar yang menyaksikan lewat kanal YouTube, ya, seberapa kuat Anda dalam hidup ini. Semua yang Anda miliki hanyalah titipan, jabatan, kekuasaan. Ya. Itu kekuatan daripada Tuhan. Ya, kalau Tuhan ambil satu kali lewat orang polok, ya. Jadi tenang Pak Martin, ya. Setiap kali kita melakukan kesalahan atau perbuatan dosa, ya, kita akan mempertanggungjawabkan itu pada Tuhan. Baik. Dan cara Tuhan mengadili, lebih adil dari hakim dunia, ya. Karena Dia paling tahu siapa kita. Iya. Begitu Mbak Yeli. Baik Pak Pendeta, apa yang kita lakukan juga semuanya ditabur tuai juga gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, yang pastinya terima kasih Pak Martin tadi yang sudah bergabung. Ada telepon lagi nih yang sudah bergabung nih Pak Pendeta. Halo Shalom, selamat pagi. Shalom. Halo Shalom, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Dari Om Boy di Tomohon. Om Roy di Tomohon. Om Boy. Om Boy, oke, di Tomohon. Baik, apa yang disampaikan Om Boy? Begini Pak Pendeta, kita mau tanya, ada patron Kolom ini, dua-dua koordinator di kaum Bapak, baik di tingkat kolom, begitu juga di tingkat jemaat.
Bahkan yang salah satu bapak ini istrinya Pelsus. Kita lihat dorang ini selama baku badian nak pernah baku dapat di pertemuan ibadah kolom atau kombapa. Bagaimana caranya mau insafkan atau mau tegur pada orang, karena kita termasuk jemaat junior di kolom sini. Orang itu jemaat senior di kolom kita sekarang. Kita pernah lihat kalau di perjamuan, macam tahun lalu ada perjamuan akhir tahun, ada hadir. Tapi orang cuek, baku cuek dan begitu. Nah sekarang di kolom kita perhatikan begitu terus. Kira-kira bagaimana mau insafkan Pak salah satu atau Pak Duran dua? Oke, Mohon baik. penjelasan Pak Pendeta. Makasih Pak Pendeta. Shalom. Shalom damai di hati. Terima kasih Om Boy. Di hari ini bagaimana nih Pak Pendeta? Langsung saja tanggapannya. Iya. Sebenarnya Pelsus harus punya peran ya. Apalagi kan ini UPK. Jadi pendeta yang di jemaat atau penatua dan diaken yang ada di kolom mesti kita tahu Pak Pendeta di jemaat. Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, ini ada UPK yang bertikai selama orang baku badian. Dan ini bukan hal biasa loh. Kalau so menanamkan kebencian di dalam diri Mbak Yelin, ini bukan hal yang biasa. Ya. Ini kita harus sadar bahwa iblis paling suka kalau kita hancur dan kita terpisah-pisah. Iblis paling suka kalau orang bakelai. Dia paling senang. Ya, dia anggap bahwa dia itu paling betul. Nah ini, hati-hati jangan sampai kita terjebak kepada hal-hal ini. Bagaimana tipsnya supaya dorang boleh baku baik? Bagaimana dorang mau baku baik kalau tidak pernah dihadirkan di gereja? Mungkin ada yang bilang begini, Pak Pendeta pernah menyelesaikan, so kalau ada orang bakalai, ya saya mau bilang, jangankan UPK, ada juga Pelsus, ya. Caranya bagaimana? Ya, mesti kunjungi, ya, kunjungi bapak yang satu ini, kemudian tanya kenapa, ya, sampai ada kebencian dalam dirinya. Tunggu, orang dengar DP unek-unek dia bercerita. Aduh, sebenarnya pendeta panjang DP cerita. No, biar dia mau panjang, kamu pendek, orang dengar. Setelah dia so curhat semua, no, menurut Bapak. Kira-kira bagaimana? Dan apakah Bapak terus-terus ada dalam kebencian? Kita suka dong waktu baik, mesti aku dapat di gereja. Tugas kita adalah pikir lagi patu Bapak satu, dengar lagi DP curhatan hati. Aduh, pendeta ini so lama, dia ada backing kok apa kita begini, aduh kita memang rasa benci sekali. Ya. Sudah juga pendetanya nak baku baik tuh, sedang Yesus mengasihi, apalagi cuma Bapak. Ya. Kau bagaimana dong pendeta? Ini mesti baku dapat. Ya. Kau baku dapat di mana pendeta? Baku dapat di gereja. Kalau orang mau curhat, ya terserah orang cerita ke Tuhan. Supaya Tuhan dengar, apalagi kalau di rumah Tuhan. Ajak dua-dua berdoa dulu, kemudian ya pendeta so dengar dari Bapak A, dari Bapak B, sudah jangan baku ungkit soal masalah. Yang penting pendeta so tahu, ya masing-masing membenarkan diri, masing-masing merasa paling benar, masing-masing menuduh dia yang salah. Nah tugas orang, apakah orang mau mengampuni? Kalau orang mau mengampuni, berarti orang mau berdoa apa Tuhan mau lepaskan orang pe akar pahit, orang pe kebencian, supaya orang mau hidup damai. Kan yang ada enak rupa tadi Pak Boy bilang, sedangkan di perjamuan ya baku teng, padahal mungkin duduk baku muka. Bagaimana itu orang mau hidup, mau duduk di dalam satu meja dengan Tuhan, kok masih ada kebencian dalam diri. Itu kan yang ada enak. Jadi itu Pak Boy, jadi Pelsus itu harus punya peran, harus berani lapor Pak Pendeta dan ajak dorang. Pendeta mesti kunjungi satu-satu, dengar dorang cerita, ya. Jangan cuma dengar dari satu pihak, apalagi kalau misalnya tuh Bapak itu dia orang ada, kontu satu orang payah, yaitu orang yang ada. Ya, kon cuma dengar tuh orang ada, ya haleluya. Tugas daripada kita tidak kita kerjakan.
Ya, Oke. kalau saya punya tips begitu. Ini bukan cuma ngomong, ini kita sobeking dan itu sudah terjadi perubahan. Jadi pendeta begitu, kalau ada orang baku marah mesti pergi gitu. Ya, mesti pergi kunjungi ya. Wong bagaimana DP cara, mau masalah keluarga kah, mau masalah pelayanan kah, tetap orang mesti kunjungi, itu paling penting Pak Boy. Mesti bilang Pak pendeta di situ Pak Boy ya. Iya, supaya Pak pendeta atau Ibu pendeta mesti kunjungi ya, jangan anggap ini hal biasa beli konsol lama-lama. Ya, so ada akar pahit di dalam begitu Mbak Yelin. Oke, baik. Jadi bisa menjadi penengah juga dan harus dipertemukan gitu ya Pak Pendeta ya. Bagaimana mau melayani, mau menyatakan kasih Tuhan, sedangkan diri kita tidak bisa mengasihi sesama kita di sekitar kita gitu ya Pak Pendeta ya. Oke, baik. Ya pasti hari ini sungguh luar biasa gitu ya tema yang kita angkat, mengasihi bukan membenci. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di 082195835080 karena waktu kita juga terbatas di sore hari ini. Dan tentunya sebelum Pak Pendeta menutup gitu ya materi pagi hari ini, Pak Pendeta bisa menyampaikan pesan apa yang ingin Pak Pendeta sampaikan kepada jemaat yang mendengarkan, yang mungkin hari ini yang sedang bergumul dengan luka, amarah dan kebencian gitu ya, bagaimana mereka bisa mengasihi. Pak Pendeta, silakan. Iya, saya mau bilang kalau Anda dibenci, ya, Anda tidak disukai, jangan berhenti untuk mengasihi. Ya, ini paling penting. Ya, seburuk apapun orang beranggapan jahat terhadap dirimu, janganlah berhenti melakukan yang terbaik. Ya, kita tidak perlu membenci atau marah, tetapi mengasihilah. Ini yang paling penting. Ya, jadi kalau orang mengasihi, ya, kebencian itu akan dikalahkan oleh kasih yang besar. Ya, jadi jangan pernah berhenti untuk tetap mengasihi. Yang kedua, ya, mungkin kita bukan orang yang sempurna. Ya, kalau tiba-tiba ada orang benci pada orang, kemudian timbul rasa marah, cepat kendalikan diri. Ya, jangan sampai marah itu dia berbuahkan dosa. Ya, dan kalau dia berbuahkan dosa, akan timbul akar pahit. Kita akan sama dengan dia. Jadi kalau orang mau bilang begini, Dodo, ya, dia itu udah marah pak kita, betul-betul jadi. Nah, kalau orang baku iko marah, sama jo. Apa DP beda dorang dan orang. Kalau tetap waktu dorang marah, orang tetap mengasihi, berarti kita memang berbeda dari mereka. Karena kita memiliki kasih Kristus dalam hidup. Ya, tetaplah melakukan apa yang Tuhan mau. Jangan pernah melibatkan diri untuk membenci, karena Tuhan juga tidak suka orang benci. Ya, jadi Tuhan tidak suka kalau misalnya orang saling membenci. Tuhan mau orang saling mengasihi. Begitu Mbak Yeli. Baik, ya pastinya sebelum kita mengakhiri materi pagi hari ini, Pak Pendeta bisa mendoakan para pendengar dan tentunya juga terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan di hari ini, Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih betapa anugerah-Mu yang luar biasa telah menolong kami di dalam tanggung jawab iman yang kami lakukan hari ini. Firman kebenaran-Mu sudah disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Roh Kudus Tuhan yang akan menolong setiap kami untuk memahami firman dan melakukan firman dalam hidup kami. Berdoalah kami supaya Tuhan memberkati terus Radio Republik Indonesia, pimpinan Kerajaan Karawati, bahkan para kru. Hamba-Mu Mbak Yelin Selviani diberkati Tuhan, pribadi dan keluarga. Diberkati kru yang bertugas hari ini bersama hamba-Mu. Bahkan diberkatilah kiranya kami sekalian para pendengar, bahkan yang menyaksikan lewat kanal YouTube RRI Manado. Diberkati kiranya Bung Cliff di Motoli, Ibu Feni di Kombos, Bapak Martin di Tondano, dan Bapak Boy dan anak Ruli di Tomoko. Berkatilah kami semua. Ibu Welmin Tamangendar, Bapak Yunus Pangemon, Oma Gong, Ibu Poluan, Oma Meti Tondano, bahkan oma-oma yang ada di Abraham Sarya Center. Semua dalam berkat Tuhan. Siapapun yang mendengar ada dalam berkat-Nya, dimanapun mereka berada. Termasuk Tuhan memberkati Bapak Franky Panelewan bersama kedua orang tua yang mendengar dalam kasih dan anugerah. Makasih banyak Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan pemerintah bangsa kami kepada. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, besok dan seterusnya.
Ini doa kami yang kami bawa kepadamu dengan ucapan syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Dr. Alfred Dalino, STH Magister Pendidikan Kristen untuk firman-Nya hari ini. Diberkati Bapak bersama dengan keluarga dan berikan kesehatan selalu. Shalom, selamat pagi Pak Pendeta. Terima kasih. Ya, baik pendengar, terima kasih Anda yang terus mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi, yang mendengarkan siaran Pro 2 dan Pro 4 juga, yang juga merelay acara kita Mutiara Pagi, dan yang juga menonton di kanal YouTube kami di RRI Manado. Terima kasih kebersamaan Anda, dan saya tutup Mutiara Pagi hari ini. Mau klik bekerja yang bertugas, ucapan terima kasih kebersamaan Anda, dan selamat pagi. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.